bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Provinsi Aceh akan menjelaskan tentang macam ragam Aceh. Saya Mautina. Saya Kak Gumi. Saya Nasisha. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Pertama, keadaan geografis Aceh. Aceh terletak di ujung paling barat Pulau Sumatera dan Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Wilayahnya didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan di bagian tengah dan barat, dataran rendah di pesisir timur, serta banyak sungai yang mengalir ke arah timur dan barat. Aceh juga memiliki garis pantai yang panjang dan beberapa pulau kecil. Wilayah ini berada di zona seismik aktif sehingga rawan gempa dan tsunami. Iklimnya tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Batas-batas wilayah Aceh adalah Selat Malaka di utara dan timur, Provinsi Sumatera Utara di selatan, dan Samudra Hindia di barat. Lalu untuk poin kedua yaitu sistem kekerabatan Aceh. Sistem kekerabatan Aceh bersifat bilateral atau parental, di mana garis keturunan diakui dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu. Hal ini mencerminkan perpaduan antara adat lokal dan pengaruh Islam dalam struktur sosial masyarakat Aceh. Dalam praktiknya, setelah menikah, pasangan suami istri biasanya tinggal di lingkungan keluarga pihak istri. Namun, dalam hal perwarisan dan perwalian, kerabat dari pihak ayah memiliki peran yang kuat. Sistem ini tidak hanya mengatur soal hubungan keluarga, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh. Misalnya, dalam pengambilan keputusan adat dan distribusi warisan, peran keluarga besar sangat dominan. Untuk selanjutnya ada norma dan tradisi. Yang pertama ada norma agama Islam. Norma agama Islam sangat berpengaruh di Aceh. Dengan pelaksanaan syariat Islam secara kafah, contohnya kewajiban menjalankan sholat, zakat, puasa, dan haji merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Norma ini mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk peribadahan, etika, dan hubungan antar manusia. Yang kedua ada Konun Aceh atau norma hukum. Konun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat, khususnya terkait syariat Islam. Contohnya, Konun Aceh mengatur peradilan syariat, minuman keras, judi, dan khawat atau mesum. Konun Aceh tunduk pada Undang-Undang Dasar dan hukum nasional, namun juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah norma adat. Norma adat masih dipertahankan di Aceh, terutama dalam tradisi dan ritual keagamaan. Contohnya, pantangan memasak menjelang Lebaran di beberapa wilayah Aceh. Norma adat mencerminkan nilai keagamaan dan kesucian dalam budaya Aceh. Yang keempat, ada norma kesopanan. Norma kesopanan mengatur perilaku sehari-hari dan interaksi sosial. Contohnya, tata cara bersalaman, berpakaian, dan berbicara. Norma kesopanan membantu menciptakan suasana sosial yang harmonis dan tertib. Lalu, untuk tradisi yang pertama ada megang. Tradisi ini dilakukan sebelum Ramadan, Lebaran Idul Fitri, dan Lebaran Idul Adha. Masyarakat Aceh memasak dan menyantap daging bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Lalu, yang kedua ada pesijak. Upacara ini dilakukan untuk memberi semangat, doa, restu kepada seseorang. Pesijak sering dilakukan pada acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran, naik haji, atau penggunaan barang baru. Lalu yang ketiga ada rehab. Tradisi ini merupakan penghormatan terakhir untuk orang yang meninggal. Keluarga dan masyarakat berkumpul untuk berdoa, memuji, dan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal.
Lalu yang keempat ada kenduri beruat. Tradisi ini dilakukan setiap tahun pada malam pertengahan bulan Sya'ban untuk mengenang kelahiran Nabi Ismail dan memohon berkah. Lalu untuk tradisi terakhir ada kenduri belang. Upacara ini dilakukan untuk memohon keselamatan dan keberkahan panen pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di daerah pertanian. Berikutnya, makanan khas daerah. Yang pertama, sate gurita Sabang. Sate gurita khas Sabang disajikan dengan bumbu kacang yang kental dan juga gurih. Yang kedua, bubur kanji rumbi. Bubur ini kaya akan rempah dan biasanya disajikan saat bulan Ramadan. Yang ketiga, mie Aceh. Mie kuning tebal dengan bumbu kari pedas bisa disajikan goreng atau berkuah. Yang keempat, gulai kambing Aceh. Kambing dengan kuah kental dan rempah khas Aceh. Yang kelima, timpan. Kue tradisional dari tepung ketan dan pisang, diisi kelapa parut manis atau serikaya. Poin kelima, rumah dan pakaian adat Aceh. Rumah Aceh adalah rumah adat tradisional masyarakat Aceh. Ciri khasnya berbentuk rumah panggung dengan tinggi sekitar 2-3 meter, terbuat dari kayu dan atapnya dari daun lumbia, memiliki 3 bagian utama, yaitu seramuke, rumah inong, dan seramulikot. Biasanya dihiasi dengan ukiran khas Aceh dan berorientasi ke arah barat, timur, menghadap kiblat. Lalu pakaian daerah Aceh untuk pria namanya adalah linto baru. Terdiri dari baju lengan panjang, celana panjang, kain sarung atau ipek, dan penutup kepala atau meketop. Untuk wanita namanya adalah dara baru. Terdiri dari baju panjang, kadang berhias benang emas, kain songket, dan kerudung yang anggun. Pakaian ini biasanya digunakan dalam upacara adat, pernikahan, atau acara budaya lainnya. Lalu untuk poin terakhir yaitu kesenian Aceh. Kesenian Aceh kaya akan nilai budaya dan religi yang mencerminkan identitas masyarakatnya. Beberapa kesenian tradisional yang terkenal antara lain didong. Didong ini merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan puisi, nyanyian, dan gerakan tangan yang berasal dari masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Lalu ada lagu-lagu daerah. Lagu-lagu seperti Buang Jempa dan Pisau Surit merupakan bagian dari warisan budaya Aceh yang kaya akan makna dan sejarah. Lalu yang ketiga yaitu adalah tari lawet. Tari ini mencerminkan rasa syukur dan kebersamaan. Tari ini juga sering ditampilkan dalam acara adat. Nah, tak lupa juga ada tari saman. Tarian ini telah dikenal sangat luas hingga mancanegara. Dan menariknya, tari saman ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2011. A few moments later. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nawikan sunnah jarota memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Lalu yang terakhir ada tari sedati. Tarian ini menggambarkan semangat perjuangan dan keagamaan yang biasanya ditampilkan oleh penari pria dengan gerakan yang energik. Nah, kesenian-kesenian ini tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan keagamaan kepada generasi muda. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih. Tamat. Belum kocak. Kata-katanya dong, Cak.
Nyak Dien pernah berkata, kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Masa lalu itu harusnya jadi pelajaran, bukan beban. Terus mengingat kegagalan akan hanya menghambat langkah kita ke depan. Fokuslah pada harapan dan perjuangan untuk meraih kemenangan.